Apa semuanya? Pagi, Pak. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Untuk kita lima Bersabar. kita Beriman, santun, handal, bermartabat. Apa semuanya sehat ya? Hari ini pagi hari ini Bapak pun berdoa kalian kita semua yang kalian sehat walafiat ya yang sehat yang baru sehat yang hari. Sebelum kita berdoa kemarin kita coba membahas sedikit apa pengertian berpikir komputasional ya apa pengertian konsep yang dimana tentang berpikir komputasional. Nah yang kemarin ada empat metode, empat konsep yang yang pertama apa? Tentang komposisi, ya benar. Kedua, abstraksi, ya, tiga, pengenalan pola, yang ketiga adalah algoritma. Nah, baik ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada pola, saya boleh bikin doa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya. Mari kita menyanyi pertama untuk menemukan rasa kita kepada tanah air di Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Bapak keberatan komunis. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Kami berjanji
Ya, kita mulai, tolong meja bangkunya dilakukan ditutup sesuai ya temannya kita meja alat antoni silakan gunakan alat antoni buku yang lainnya. Ya, baik Bapak akan dulu yang namanya diambil, mohon untuk dulu alat tangannya. Anaknya ya, Hadir Pak. Ani kita itu orang, Hadir Pak. Ani bulu panggung, Hadir Pak. ya, Nya Aulia bulu poging, Eklesia, Len, Mungkin Pakanmu, ya, Joakim, Hadir Pak. Kapal Iman Yuta ya. Lanjut Hayonita Akila, ya. Iya. Terakhir dua Tagala, Hadir Pak. ya. Empat Raihan, Hadir Pak. Leo, Hadir Pak. Im, Hadir Pak. ya. Yang lain mana kawannya? Nggak punya hadiah pada ini. Nggak ya. Mungkin ya. Takut ya, ada sakit ya, kita doakan mudah-mudahan semuanya kita sembuh, sehat, agar kembali ke sekolah. Nah, hari ini Bapak ingin menyampaikan materi yang baru, yaitu tentang etika. Yang itu kegiatan artifisial. Etika berarti berkaitan dengan apa gitu ya, tentang hajat pelaku perbuatan kita ya. Etika lembaga yang baik atau yang buruk ya. Nah, nah, sebelum lanjut ke materi, Bapak ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, apakah aplikasi sosial Oknet ya, zaman now ya, Oknetmu pernah nggak nih? Dia tahu nggak? Masalahnya apa itu? Diretas. Atau di Bogor ya, bahasanya ada yang di Bogor biasa. Ada nggak yang pernah mengalaminya? Ada. Belum ada ya. Baik media atau yang media lain, aplikasi lain nggak? Ada permainan game online nggak pernah? Ada ya. Ada ya. Kira-kira apa yang pernah itu? Contohnya? Akunnya ya, akunnya di Google, Twitter, hingga apa? Aku tuh nanya ini ya, ini
masuk tanpa izin kita, ya itu ya. Artinya yang lain, ya. Jadi dampaknya itu apa? Ya, yang ditimbulkan kalau mobil aku itu terjadi. Kemarin sih, kemarin dihacknya itu sama kawan, terus karena ketahuan jadi Rahelnya minta balikin gitu. Jadi akunnya udah balik. Untungnya orang mau ya. Untungnya, memang untungnya, nggak mau ya. Untung. Nah, itulah ya salah satunya. Yang kedua, apakah yang ada sosial media itu semuanya nyata? Mereka semua zaman digital ini semuanya memang itu memang betul. Contoh ada kita lihat informasi kota meja bertanjung, nggak ada ya kota meja turun tanjung, kota itu sebenarnya panas ya yang itulah ya tidak semuanya yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita terima, semua informasi maupun ya baik itu video, audio, gambar, foto, yang kita edit, yang memang wajahnya nama orang lain, wajah kita ya. Jadi tidak semuanya harus nyata. Ya, berarti ini kalian diajak untuk lebih teliti, lebih berhati-hati untuk semua hal. Termasuk kalian seseorang, teman, atau kerabat dekat. Kalau kita sesuatu yang penting, contohnya nomor PIN, ATM, kartu email, itu nggak boleh, itu termasuk rahasia privasi kita. Jangan sampai ini terbongkar, akibatnya dampaknya luar biasa. Ya, lanjut ya. Nah, tujuan. Ya, tujuan kita hari ini, tujuan pemerintah yaitu ada 4 poin, boleh dibantu hanya untuk membacakannya. Yang pertama hanya mampu. Yang pertama mampu menjelaskan etika AI. Ya, di belakang. Yang kedua mampu mengidentifikasi manfaat dan risiko AI. Ya, di sebelahnya. Ya kan? Yang ketiga mampu merefleksikan dampak positif dan negatif dari penggunaan AI. Ya, yang terakhir kita boleh. Yang keempat dan terakhir mampu menyusun kode etik sederhana dalam menggunakan AI. Ya, terima kasih. Ya, di sini yang kita Bapak jelaskan ada 4 tujuan penting yang ingin Bapak sampaikan sama kalian. Yang pertama yaitu menjelaskan etika AI. AI tahu AI? Tahu nggak itu kalau AI? Nggak tahu apa AI itu jadi makanan apa ya? Atau itu ya? Apa tidak tahu? Yang tahu apa itu? Tanya coba. Jelaskan juga apa AI? AI apa? Kegiatan artifisial atau bahasa
Asalnya yang sederhana yaitu bagaimana mesin bekerja seperti manusia. Bekerja seperti manusia, bisa berpikir, memproses data. Yang terbaik mungkin, hampir mirip ya, hampir sudah. Kalau dilihat kata-kata itu 9,9% ya hampir sama ya yang berarti. Mengidentifikasi manfaatnya apa nih? Resikonya apa? Yang ditimbulkan akibatnya apa? Yang terjadi hari ini. Yang berikutnya menentukan dampak baik yang dampak tidak baiknya, positif yang negatif, dengan menggunakan bantuan AI. Mendukung uji etik sederhana, uji etik yang uji tahu ya, tidak boleh berbohong, tidak boleh mencontek ya. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan. Nah, sebelum ini Bapak hanya ingin menampilkan tadi video ya, video yang Bapak sampaikan kali ini. Terus penipuan. Kita tonton pertama kalian amati, kalian simak video ini, dan nanti Bapak ingin memberikan pertanyaan tentang video ini. Tanya, silakan. Apa ya? Ini masih cerita yang sama tentang penipuan. Motifnya masih sama, tapi caranya agak lain. Tapi kalian yakin kita mau lanjutin pembantu ini? Aku sih asal sama kalian gak asa yo. Bener-bener top setengah padahal. Tapi masih kayak baru ya kan. Cuma nemu, gampang ini. Banyak juga yang harus kita renovasi ya. Mau dari mana buat renovasi? Tapi tenang Kle, masih ada atap yang bisa kita pakai. Nah tenang, masih ada dinding yang bisa kita pakai. Nah tenang, masih ada. Udah masuk sekolah itu kan? Ya, gini aja. Bagus kita itu kerja masing-masing. Ya udah, biar aman gue ini sih dia aku. Oke? Ya udah. Bang, aku boleh bang kerja di sini lagi bang. Janji aku bang, kalau misalnya kerja di sini lagi nggak macam-macam aku bang. Oke, gue pegang kata-kata lo ya. Tuh, tapi kalau berarti upgrade, jadi lebih menantang. Mau abang upgrade, mau abang downgrade, mau abang apain juga nggak masalah aku bang. Yang penting aku boleh kerja di sini lagi ya bang. Janji aku bang, nggak akan bikin honor lagi aku bang. Bang jangan bang, kalau kayak gini gue akan jatuh nggak apa-apa aku. Bercepat, berderu denganku. Masih ya bang? Ya. Oh ya, siapa lagi? Om, saya kan tertarik.
saat mereka sibuk, ternyata para penipu juga sibuk. Bene, Oki, dan Boris menerima pesan penipu yang mengaku-ngaku. Tapi mereka pikir ulang. Mereka dorong asal-usul langsung kasino. Tapi sayangnya tidak ada yang kasih tahu Jeger saat menerima modus yang agak lain. Halo? Gel, gua Indro, Gel. Oh, Pak De Indro. Kira siapa tadi? Ganti nomor, Pak De. Ada yang bisa gue bantu, Pak De? Iya, gue lagi butuh bantuan lu nih, Kel. Boleh dong lo klik link yang gue kirim. Memanfaatkan ketidaktahuan Jeger, penipu mengarahkannya untuk mendownload aplikasi yang ternyata berisi malware. Sehingga pada saat Jeger lengah, data pribadinya dirampas. Kira berhasil juga walaupun mau mampus aku kerjanya. Iya kan? Kanan kiri terbuka, kau lewat pintu kau masuk. Aku ketipu. Apa? Aku pun nggak nyangka. Agak lain cara nipunya. Lebih capek aku kerja, habis semua uangku. Udah lah, tenang aja lah kau. Kami juga musibah ya kan. Lagian, uang kami bertiga juga udah cukup itu buat renovasi rumah hantu. Tapi masih ada rumah kami bertiga. Nanti uang kalian juga hilang. Fatal. Modus penipuan semakin agak lain. Saatnya kita kasih tahu yang lain. Dono, kasino. Gini nih mestinya. Di tengah kumpul keluarga, tiba-tiba dapat chat yang isinya agak lain. Dono selalu kasino. Semuanya, ada penipuan agak lain nih. Kalau ada modus agak lain, kasih tahu yang lain. Bukan mah. Di tengah keramaian, dapat pesan penipuan untuk klik-klik yang agak lain. Dono yang kasino. Agak lain, kasih tahu yang lain. Di tengah kesendirian, ingat, agak lain, kasih tahu yang lain. Ya, ada penipuan yang agak lain. Kamu hati-hati ya. Pokoknya, kalau Dono, tetap kasino ya. Boleh sulit. Coba lihat. Kita jaga orang-orang terdekat kita. Penipu akan selalu punya modus baru yang agak lain. Sikap kita harus selalu sama. Kalau Dono, kasino. Sekarang aku jadi tahu. Kalau sekarang, Aku jadi tahu. Mas, tenang mas. Aku juga butuh duit buat renovasi rumah. Setelah ya lakukan Itu aku jual dan adikku Gepang. Baru aja di kembali nah ini kan kita lihat sama-sama kita teliti kita amati itu tadi itu banyak video apa ya tahu nggak itu video apa video awalnya tuh itu untuk mempromokan salah satu bank
maka Bank BCA membuat iklan tentang umur penipuan. Itu informasi sebenarnya. Jadi pihak Bank BCA membuat suatu himbauan untuk beliau yang Bapak Amin tadi. Nah, apa yang kalian lihat tadi? Jadi apa? Yang banyak tadi yang banyak apa? Gambaran ceritanya apa? Apa yang kalian ambil kesimpulannya tadi? Betul. Coba dulu penyesalan. Silahkan dulu doa. Kalau tidak ada. Siapa? Boleh. Kami. Jauh. Betul. Apa yang Andi tahu tadi? Yang awal dari sini apa itu? Apa itu? Tentang apa? Yang saya ingat dari video ini, Ya, Dono tetap kasino. Ya. Apa? Yaitu tentang modul penipuan. Penipuannya tidak model manual, tapi kemudian digital AI. Berarti AI. Kalau Bapak biasanya kalau kuliah itu namanya kegiatan buatan. Itu memang dibuat beberapa aplikasi itu untuk membantu, banyak tujuannya itu untuk membantu kemudian pekerjaan dia, tapi kita lagi makan gitu. Jadi modul penipuan yang tanpa kita nyari itu terjadi. Kita lenyang melakukan aktivitas itu nama mereka membuat jebakan ya kan, jebakan ya. Kalau kalian jebakan kita tadi lihat yang ada yang dari kumpul sama keluarga atau mendapat sebuah informasi yang untuk SMS atau WhatsApp, WA ya, tanpa banyak nomornya, jangan langsung kita terima. Ya, kita lihat dulu, kita baca, kita amati, betul ya ini, jangan salah, harus berhati-hati. Nah, di doa ini ya ada suara yang mirip kami dengan omongan dia itu semuanya mirip kan, jadi telepon padahal bukan dia. Nah, menurut kalian apakah itu benar-benar orangnya yang hanya diomongkan benar ya kok pamannya itu bukan kan? Bukan ternyata bukan ya itu hanya yang orang contohnya. Ya bayangkan kita wajah atau suara kalian itu suara yang dimanipulasi sehingga tidak ada celah menyerupai orang yang kita kenal, padahal tidak kenal dengan suara yang mirip, diadopsi, dimanipulasi dengan sebaik mungkin dengan pola data yang sangat baik, dengan sistem yang cukup bagus. Itu banyak nyala di mana? Salah satunya apa? Dengan hati-hati. Kalau Bapak nilai itu ada lagi apa? Bisa jadi kelemahan keamanannya, yaitu sistemnya kurang baik. Kalau makanya pernah pakai aplikasi kemarin antivirus kemarin pernah yang namanya itu tahu itu yang buat apa? Oh memang ya. Nah
di Jawa Timur, kemudian kita membuat kedua artikel. Dia banyak namanya ini tentunya adalah banyak. Kemudian ada kelas 2 Timur ya buat artikel. Dibuatnya ini, lihat jangan lupa kita HP-nya kita membuat label dengan ya apa dengan label itu. Nah itu banyak awalnya tuh kalau di Indonesia bagus artikel itu, tapi beberapa tahun lalu apa kebobolan artikel itu kalah dengan beberapa tentang artikel yang lain itu akhirnya tidak ada lagi gitu. Ya baiknya. Nah, kira-kira ada nggak pertanyaan? Ada? Rupanya ya, lanjut ya. Nah, ini yang tadi. Nah, ini penjelasannya secara yang bertanya AI itu membutuhkan mesin berpikir yang sebenarnya layaknya manusia dengan aplikasi seperti Google Translate. Itu kan apa? Untuk menerjemahkan ya, menerjemahkan bahasa kata yang kita input. Jadi yang kita dapat berkomunikasi dengan negara lain bahwa interaksi oleh kita lakukan translate ya. Tanpa harus belajar lagi. Chatbot, ini nih yang kamu tahu ini apa? Yang kalian pakai, sama kalian pakai pun. Coba, apa ini? Ya tahu, ayo. Apa dia? ChatGPT, Nah, yang lain Gemini AI, Solar, itu lagi yang kalian tahu. Itu apa? Dia berarti mengedit video atau gambar apa? Atau pencarian makanya beberapa beli mencari informasi tentang beberapa aplikasi yang berbasis Windows yang Android yang AI ini cukup banyak yang mungkin hanya pakai tiap hari ya hanya gitu ya ada ya untuk menjawab soal ya punya di rumah ya tapi mungkin ya ini ya matematika yang butuh tahu yang mulai sama siapa yang sama kakak yang tidak bisa membantu sama menyanyikan ya sama orang tua apalagi yang sama teman itu kalau yang temannya enak ya dengan kalau enggak kalau semua temannya jauh banyak juga ini ya jadi diambil alternatif ya alat bantu alternatif yang tak ampuh dengan ya yang dulu namanya di SD-nya TV ya sekarang namanya bola ya naik apa itu satu aplikasi kalau dia update pembaharuan sistem aplikasi yang berfungsi update tadi yang diperbarui jadi tidak lebih orang baik sama juga. Nah
chatbot ini pengenalan wajah chatbot jadi pakai mendeteksi wajah ini gambar asli atau manusia yang hidup atau dia hanya terbaik foto itu yang memang kaget ya jadi itu minta kalian cari lagi di YouTube cari Google di media sosial tentang ini banyak nih lebih banyak ya lebih tinggi ini yang di apa yang lainnya bumi tentang itu ya selanjutnya manfaatnya ada beberapa manfaat itu kan yang pertama membantu pekerjaan dengan cepat meningkatkan kedua meningkatkan efisiensi proses otomatisasi otomatis membuat pekerjaan lebih mudah efektif dan efisien. Yang terakhir memberikan hiburan menciptakan konten-konten yang kreatif ya apalagi sekarang ada namanya ini apa kayak afiliasi ya pernah ya ini afiliasi kopi afiliasi ada beberapa perusahaan itu membuat afiliasi ya tahu ya afiliasi itu konsepnya memberikan komisi ya iya ada yang menggunakannya ya jadi kayak di kopi kayak apa lah lomba itu tidak budaya kopi afiliasi jadi kita membuat video produk yang ada yang terdapat di apa di aplikasi Shopee kayak ini lah sama kita buat videonya kita mempromosikan dengan bentuk import video ini tetap ada di luar karena ini kita atur sama mereka yang nanti kalau ada yang beli kita dapat komisinya kita 5% kita 20% dari harga yang hanya jual itu hanya afiliasi berbagi komisi setiap penjualan produk lainnya membuat menciptakan lagu makanya menggunakan aplikasi ini makanya ya apa itu kemudian ini coba kalian ekspor ini salah satu aplikasi AI untuk menciptakan sebuah lagu jadi memasukkan beberapa lirik kalimat dengan lagu apa info lagu mana lagi lagu jadinya ini kita lakukanlah apa ya omnya yang tahu om kan apa yang mau kita cari apa yang kita inginkan ini contohnya nah kembali ya nah itu contoh belum itu yang mana belum ya tunggu ya itu bapak jadi tiba-tiba kita bisa seperti lagu ya jagaan yang kita buat komputer jagaan kita menciptakan sebuah lagu dalam waktu singkat dengan infonya apa bisa dilakukan kebayangnya itu dulu ya kayak gitu ya harus benar-benar orang yang paham tentang musiknya tentang not tentang lagu tentang info tentang irama dan lain-lainnya makanya melihatnya ini makanya tadi yang sudah tahu buat kalian ya hanya resiko
Resikonya apa? Akibatnya yang takarannya hanya dipet itu lagi foto dan video yang menipu. Hanya orang tahu ya, minta orang minta kartu yang tampak keyakinannya. Ya ini belum tentu berita yang belum pasti itu benar atau tidak, itu kata atau opini, iya opini ya namanya, kata atau opini maksudnya yang akan seseorang ya, pendapat seseorang belum tentu itu ya. Kalau kata iya kenyataannya, nah artinya iya nyatanya tidak iman menghasilkan hasil tidak objektif. Nah ya, yang lanjut ada etikanya kejujuran tanggung jawab keadilan, kejujuran dalam penilaian untuk menghindari penipuan, memastikan bahwa informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Tanggung jawab untuk memastikan bahwa aplikasi yang digunakan tidak merugikan orang lain yang berfungsi dengan baik untuk tujuan yang diinginkan. Yang lain keadilan, keadilan yang penilaian tidak dapat dilakukan dan akhirnya dapat secara adil untuk semua orang. Lalu penilaian ini yang memang harus diupayakan ya, diupayakan. Bapak tidak menyalahkan penilaian, tapi kalau memang kita coba dulu menggunakan kemampuannya ini untuk menjawab soal atau tidak sekolah. Kalau memang sekolah di zaman kok ya tidak, ya udah silakan. Tapi ada lagi. Nah, hanya sekian dulu pemaparan Bapak yang pernah sampaikan. Ada pertanyaan, awalnya pertanyaan silakan tunjuk tangan. Yang kurang paham boleh tunjuk tangan jawab. Bapak tunjuk ya. Saya pas ya, dengan jelas ya, cukup jelas yang Bapak sampaikan. Nah, dan yang ini Bapak lanjut aja ya, kita lanjut ke asesmen. Bapak memberikan tugas penilaian buat kalian sebagai latihan untuk pelajaran kali ini. Ya, ini Bapak ingin membagi kelompok dulu. Kalian ada 3 kelompok ya, 3 kelompok. Bapak bentuknya kelompok merah, kuning, yang hijau. Yang 3 kelompok lagi setelah Bapak bagikan tapi ini yang Bapak kerjakan, nanti kalian jawab dengan baik yang benar. Dengan baik yang benar. Baik belum tentu benar. Ini kalau yang baik yang benar itu benar tepat ya. Tidak kalangan ini. Ini boleh lagi Bapak tunjuk kelompok merah, kuning, hijau. Nanti Bapak kasih kalian jawab, kalian diskusikan. Nanti kalian jawab dengan baik. Nanti apabila yang selesai, nanti kalian boleh menunjuk apa kelompok kami, kelompok merah punya selesai, kelompok ini selesai. Jadi kalau punya selesai, nanti Bapak kalian boleh belum, tapi ada kuis
kulit pakai kulit tapi baru berketahui. Kayaknya bapak bagi ya. Nanti kalau nggak balik kelompok, takut otomatis kalian sama kalian berkurang. Nggak perlu bapak tunjuk lagi ya. Seperti biasa tahun lalu, seperti yang kemarin sudah langsung tahu lah namanya mana ya. Ya. Mana ya? Kelompok merah mana merah? Merah dulu ya. Empat, satu, dua ini ada nama ini nama kelompok. Ini kelompok adalah kami ini. Ya. Kelompok dua mana? Kelompok kuning. Merah ini kuning. Berapa? Yang dua ini. Yang terakhir kelompok hijau. Cowok ya, cowok ini ya. Ini. Ya, silahkan kalian bentuk kelompok yang menyatu. Ya, tindakan waktunya Bapak minta 10 menit ya sekarang. Ya, silahkan. Bapak ya, Bapak. Satu mana? Logo merah. Ini yang merah ya. Merah. Logo kuning. Ini mana kuning? Ini ya kuning ya. Tengah ya. Ini ya kuning. Hijau. Ya sudah. Tangan bapak. Ini itu memang. Apa? Ini mana? Ini mana? IPM nggak kuat, tidak nggak menyebabkan video tidak lipat, nggak banyak.
Ini apa ya? Enggak. Apa ya? Ini. Oh ini ya. Tapi ini di bawah ini. Ini ya. Tahu, yang belum. Ayo, jangan lama. Tak punya waktu. Punya mobil kan ni, yang mobil lahan. Kamu jauh ya, jauh kemudian penjaminan belum. Kemudian yang boleh lah ya, kumpul ya. Nah, mana? Kemudian dulu, aku mana? Pertanyaan dulu ya. Kelompok hijau. Ini kelompok kuning. Kelompok hijau, kelompok merah ya belum. Kelompok merah, kelompok kuning. Kereta ini semuanya lewat. Kereta ini semuanya lewat. Kelompok merah. Lihat hasil kelompok merah. Ya. Nah, ya yang jawab ya perwakilan 2 orang satu kelompok ke depan, kita lanjut ke kuis ya. Kuis. Ya, perwakilannya ya, yang kedua dua ya, duanya ya perwakilannya, 2 atau 3 orang boleh, oke, satu ke depan, kalau kedua ini nggak cukup, berarti rombongan ini, ya, ini kami yang kerjakan, yang bapak kerjakan. Kelompok merah di mana? Ini aku namanya. Ya, aku namanya kalian jawab pertanyaan. Ya, tidak tinggal kalian pertanyaan. Ini jawabannya apa? Apa? Bagaimana? Kedua adalah kolom kelompok yang merah, kuning ya, hijau. Paham? Ya. 2, 3, 1. Nah, ini merah, kuning, hijau. Ayo, siapa yang duluan nanti kalau gambarnya merah nanti rombongan jalan. Nah, ayo, rombongan jalan, ini jalan ya. Ini jalan. Kalau gambarnya jalan, ini tidak bergerak ya. Nanti sampai jalan ke sini. Nah, siapa yang duluan sampai ke sini? Nanti bapak di reward aja, ya kan? Nah, ayo. Nah ini kuning sama hijau sama nih. Ya. Tuh. Makan ini ya, jadinya ini ya.
Yang kemarin ya, itu betul kelompok merah. Perhatikan pertanyaannya, jawabannya. Ayo. Nah, kelompok merah mana nih? Tinggal nih. Ayo. Ya. Lanjut, merah mana nih? Tinggal nih, merah hijau. Ayo, semangat. Semangat. Ayo. Kamu bisa. Ayo. Semangat. Nah. Jangan ada jawab, dibaca pertanyaannya baik-baik. Jawabannya apa itu? Nah, lagi. Ayo. Itu kuning yang di depan loh. Yang tadi maunya kuning. Merah amannya mana nih? Yang keluar apa ya? Dia yang mana ya? Yang mana ya kedua? Yang duluan sampai ke sini, tempat awal ke sini. Yang duluan kelompok mana ya? Kuning atau merah? Apa listrik ini sih? Manusia pengguna. AI untuk Nah, itu tadi kuning. Ayo semangat. Ayo fokus. Jangan berjabah. Lagi. Ya, kuning lagi. Oke. Yang duluan. Ayo kita lanjut. Ya, tapi yang juara pertama. Oke, beri tepuk tangannya semuanya. Tepuknya mana? Tepuk hebat. Luar biasa. Oke, satu lagi. Tepuk wow. Wow, keren. Oke. Nah, kita lanjut ke kesimpulan masing-masing kelompok. Boleh maju ke depan. Jadi kelompok tadi yang kedua kelompok kuning ya, kuning dulu ya. Lalu kelompok kedua kelompok hijau. Bisa dulu kelompok dua yang terakhir kelompok merah. Ya, silahkan kelompok kuning dulu yang maju ke depan. Lagi kedua, silahkan kelompok kuning. Ya, kedua. Ya, kedua maju. Nanti akan dokter dulu. Itu ada kesimpulannya ditarik. Tabungannya kebetulan yang kelompok kuning pertama ini 2 menit dari silakan dulu kelompoknya bahwa kami kelompok kuning kesimpulan kami adalah pertama di 2020.
Ya bapaknya, wajahnya. Dan ini dulu, ini belakang sama dulu. Kami yang ini, belakang nama ini. Selamat siang semua ya. Perkenalkan kami dari kelompok kuning. Saya Glenn Namaro Jambi. Saya Grace Tompul. Saya Ani. Saya Gracia Pasaribu. Hari ini kami akan membahas tentang kesimpulan dari pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kesimpulannya yaitu AI sangat berguna untuk manusia, apalagi untuk membantu pekerjaan, meningkatkan efisiensi, atau memberikan hiburan atau kreativitas. Namun, AI juga bisa menyebabkan risiko seperti deepfake, hoax, atau pelanggaran privasi. Jadi, untuk manusia itu bijak-bijak untuk menggunakannya. Terima kasih. Oke, bentar apa dulu? Ya, berikutnya kelompok yang akan duduk kembali kelompok kuning. Lanjut yang berikutnya kelompok hijau. Sepakat ya, yang berikutnya akan siapa? Yang terakhir siapa? Perkenalkan, nama saya Iban Sulis Matupa. Saya Zio Israfil Manurung. Saya Joakim Arafah Simanjunta. Saya Rika Taihan. Tujuan kami di sini adalah untuk menjelaskan memberi kesimpulan kami tentang pelajaran hari ini. Kesimpulan kami adalah yang pertama, kami jadi tahu manfaat dan resiko AI dalam penggunaannya. Terus yang kedua, kami jadi bisa membedakan hal negatif dan positif dari menggunakan AI. Dan kami jadi dan yang ketiga, kami jadi tahu mana yang penipuan, mana yang asli dari AI. Sekian, terima kasih. Yang terakhir kelompok merah. Silahkan kelompok merah. Malamnya. Perkenalkan, nama saya Rani Laras Gumisagala dari kelompok merah. Perkenalkan, nama saya Nabel. Perkenalkan, nama saya Anggi. Perkenalkan, nama saya Kairuna Akilar. Perkenalkan, nama saya Dinda. Perkenalkan, nama saya Christine. Jadi dari pembelajaran yang kita alami hari ini, kami jadi tahu bahwasanya AI tidak semuanya dipergunakan dengan hal positif. Contoh hal negatif yang biasanya dipergunakan orang-orang, menyebarkan hoax, menyebarkan aib, dan mencontek, itu yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa. Siswa-siswi zaman sekarang. Jadi pada zaman sekarang kita harus tahu dan bijak dalam menggunakan AI. Sekian kesimpulan dari pembelajaran kami hari ini. Dari berapa hasil kelompok tadi memperhatikannya, maka akan mengambil kesimpulannya
pada panel ini yang pertama adalah apa? Yang pertama tidak dalam menggunakan AI, berbasis AI. Dua, yaitu yang dampaknya Tidak selalu positif. tidak harus tidak harus benar, ya. Tidak harus berarti kita harus lebih berhati-hati. Ya, yang ketiga apa itu? Kita yang membuat apa? Yang membuat apa? Lagi, yaitu apa? Mengingatkan keadaan manusia yang juga memberikan hiburan yang baik, yang bermoral, itu aja dari Bapak. Nah, untuk terakhir ya, nanti kalian bisa mencari tugas untuk tugas di rumah, untuk kita lagi, yaitu kalian cari lagi materi tentang manfaat AI. Manfaat AI bagi dunia pendidikan dan kesehatan. Manfaat AI untuk dunia pendidikan dan kesehatan bagi kehidupan dikumpul. Kemudian ya, paham? Ya. Sekian pelajaran hari ini Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat hemat semuanya. SMP 5 bersama kita beriman satu tandang bermartabat. ya, Kita break.